Dan kami mengucap syukur atas nafas kita, Tuhan, Engkau telah motivasi kami bersabda melaksanakan pujian kami melalui lagu pujian kami, melalui foto, bahkan Bapa di surga pada saat Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan itu, ciptaan baru, terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan iman. Sedia ajar untuk kita perkembangan iman. Satu, dari kesenangan selama ini berbuat dosa, kesenangan selama ini berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan, menjadi kesenangan ataupun menjadi kebenaran terhadap yang lebih baik. Kesenangan kita selama ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan menjadi kebencian kita lagi dan menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Berani kita meninggalkan, berani kita melawan kebiasaan-kebiasaan buruk dari suara hati nurani kita, bukan dari yang dibuat-buat, bukan dari yang di luar saja, memang benar-benar dari hati kita. Kita mampu meningkatkan kerinduan untuk berdoa, mampu meningkatkan kerajinan kita dalam beribadah, mampu semakin mempelajari firman, motivasi kami tempat yang kudus ini. Bahkan kami sudah melaksanakan pujian kami melalui lagu pujian kami, melalui foto, bahkan Bapa di surga. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan setiap pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, biarlah nama-Mu terpuji termulia melalui ibadah kami. Bapa, kami di sini sudah siap akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja membukakan hati dan pikiran kami setiap jemaat yang ada di Gloria 1 untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik, bahkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan mengabulkan Tuhan, mari Engkau tutup bungkus Tuhan yang tidak punya apa-apa, tapi yakin dan percaya atas pertolongan, atas Roh Kudus-Mu, Engkau menyatakan hamba-Mu bisa melakukan firman di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini dalam minggu ketiga setelah Trinitatis, diambil dari Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai ke-18. Kita buka Alkitab kita, Galatia 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menunjukkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat berpegang atas keadaan yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab oleh
Olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah pembacaan nats firman kita untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kembali kami menyapa. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kami, kalau dibilang perkenalan, mungkin kami sendiri sudah hampir mengenal jemaat di sini yang pernah lihat ya, bukan mengenal, paling tidak melihat wajah ya, karena kami memang bisa dikatakan beberapa kali sering kesini dan terutama berasal dari Yahudi, agama Yahudi, yang mana sebenarnya di jemaat Galatia ini mereka sudah Kristen, tapi mereka jemaat Galatia masih menjalankan hukum-hukum Yahudi seperti sunat, seperti yang kita bacakan tadi, mengharamkan makanan-makanan tertentu dan mengharamkan ataupun mengikuti tradisi-tradisi lainnya. Dan inilah yang mau diluruskan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Sebelum bindu kita ini, kalau kami baca ada itu di bindu yang ketiga, di sana jelas diajarkan Paulus bahwa keselamatan itu bukan karena mengerjakan titah, bukan karena melakukan Taurat, tapi hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Kalau bisa nanti kita baca ada dalam bindu ketiga jelas dikatakan di sana. Bapak ingat hukum Taurat tadi dalam ayat yang dalam bindu yang ketiga, inilah masih mereka ikuti. Tapi Paulus menegaskan di sana bahwa bukan hukum Taurat, bukan titah yang menyelamatkan kita. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu. Tidak. Hukum Taurat itu sangat perlu, tapi bukan untuk menyelamatkan. Tapi itu sebagai kompas buat kita, sebagai kompas bagi kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan bagaimana cara menunjukkan hidup yang sudah menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Setiap manusia, setiap kita mempunyai kelemahan dan bisa saja membuat satu pelanggaran, makanya harus dituntun ke jalan yang benar. Karena perbuatan ataupun pelanggaran-pelanggaran kita perlu ada tuntunan untuk ke jalan yang benar. Dan si penuntun pun dikatakan tadi harus bisa menguasai diri, harus bisa menjaga diri sehingga kita tidak terjatuh ke berbagai pencobaan. Jangan kita hanya menuntun, tetapi kita juga sebagai penuntun harus bisa menguasai hati kita, menguasai pikiran kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan yang ayat kedua dikatakan juga, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di
Galatia agar tetap bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita ini sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kelemahan dan kelebihan, sehingga kita perlu tolong menolong. Dikatakan tadi dengan rela tolong menolong berarti kita sudah memenuhi hukum Kristus. Itu perlu kita ingat. Berarti tolong menolong, saling membantu itu sangat-sangat besar manfaatnya, sangat berguna. Dikatakan tadi dengan demikian maka kita sudah memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada nats kita ini juga Paulus menegaskan yang tadi dikatakan perlu meninggalkan pola hidup yang lama dan menjadi ataupun berubah menjadi ciptaan baru. Sebagai topik mingguan kita, menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu, dalam teks kita ini jemaat Galatia masih banyak hidup dalam bersandar pada hukum Taurat dan menjalankan apa yang kita baca tadi, menjalankan praktek sunat. Kenapa mereka masih menjalankan praktek sunat sementara mereka sudah meyakini, sudah menjadi Kristen? Tadi jelas dikatakan supaya karena mereka takut akan ajaran-ajaran palsu yang tadi mereka diajak ataupun mereka masih tetap kalau untuk keyakinan itu tidak ada artinya. Dikatakan tadi sunat tidak sunat itu tidak punya arti. Yang punya arti itu adalah menjadi hidup baru. Bapak Ibu, nama poso yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan daripada penjelasan Paulus untuk membenarkan apa yang diyakini mereka yang salah tadi. Karena hanya melalui Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, keselamatan itu ada. Jelas dikatakan. Menurut penilaian Paulus bahwa jemaat Galatia hanya tampak di luar saja kelihatan mereka rohani, yang mana tadi mereka sudah mengaku jadi Kristen. Mereka kelihatannya sudah dekat kepada Tuhan, namun yang aslinya mereka tidak memiliki kerohanian yang sejati, yang berdasarkan kepercayaan kepada Yesus. Inilah yang menjadi pusat kehidupan bagi seluruh umat yang meyakini, mempercayai Dia. Inilah yang ditekankan kepada jemaat Galatia. Bapak Ibu, nama apostel yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bagaimana kemunafikan daripada jemaat Galatia. Sebegitu gampangnya mereka meninggalkan dan berbalik dari firman Tuhan dan tetap mereka mengikut daripada ajaran-ajaran palsu tadi. Paulus jelas memberikan perbandingan terhadap apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka terima tentang ajaran-ajaran palsu itu. Paulus mengatakan dengan tegas bahwa saya ini Paulus rela memberikan diri saya, rela
dengan tujuan bukan untuk kehormatan saya, dengan tujuan bukan untuk kemuliaan saya, tapi hanya untuk kemuliaan daripada Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Inang, nama poso yang terkasih dalam Yesus Kristus, status rohani seseorang tidak tergantung dengan sunat ataupun tidak sunat, tetapi tergantung daripada bagaimana cara kita memperlihatkan pembaharuan hati kita dan hidup kita oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sini, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ungkapan ini kalau kita mengerti, kita perdalam, kita renungkan, ungkapan ini mengandung makna yang begitu dalam. Paulus di sini sangat menghayati penderitaan Yesus dalam dirinya, bahkan sudah menjadi stempel bagi dirinya, bahkan sudah menjadi cap dalam dirinya, bahkan sudah menjadi meterai dalam dirinya, yang tidak bisa lagi dipisahkan dari kepribadiannya. Dengan pengalamannya, kalau sudah menderita Yesus itu, bahkan di kayu salib, maka Paulus sendiri tegas mengatakan bahwa dia siap, sudah rela, sudah pasrah, sudah mau menerima apapun yang menjadi resikonya. Yang jelas pasti membuat dia menderita karena imannya, tapi dia siap, rela menanggung resikonya itu semua. Sehingga Paulus menghimbau jemaat Galatia, jangan kiranya menyusahkan Paulus, karena Paulus sudah banyak menderita karena imannya. Jadi artinya buat kita Bapak Inang, nama poso, kalau ada yang kita tahu hasoman kita, saudara-saudari kita yang punya pergumulan, yang punya persoalan, jangan lagi kita kiranya menambahkan kesusahan mereka. Bukan berarti kita membuat lagi lebih ada beban yang lebih berat dengan nyata, tapi dengan kata-kata. Misalnya ada pasangan kita, ada tetangga kita, teman-teman kita yang punya pergumulan, dengan beratnya pergumulan yang mungkin merasa ini bisa menjadi teman curhatku. Dengan dia memberikan apa yang menjadi pergumulannya, mengungkapkan, tapi dengan jawaban kita yang tidak pas, kayak misalnya masing-masing. Bapak Inang, pengacara yang bisa kami buat untuk kita pada pagi hari yang indah ini, yang pertama, orang yang sudah menjadi ciptaan baru tidak boleh mendua. Dengan arti mendua seperti jemaat Galatia tadi. Di satu sisi mereka sudah menjadi Kristen, tapi di sisi lain mereka masih melakukan apa yang diajarkan pengajar-pengajar sesat tadi. Apa yang mereka lakukan selama ini sebelum mereka menjadi Kristen. Mereka masih
ajaran yang dahulu mereka imani. Mereka sudah ikut Kristen, tapi masih mereka ingat ke sana dan melaksanakannya. Inilah yang diberikan buat kita, agar kita jangan berdua, jangan kita duakan Yesus itu. Sekali Yesus, selamanya kita mengaku. Dan ilustrasi sederhana bisa kita lihat siapa Yesus itu. Dia menunjukkan keadilannya. Ternyata si abang tadi tetap kelaparan, yang mana sudah menahan-nahan, tetap juga ditunggu. Adil Tuhan itu enggak. Adil enggak bapaknya. Itulah keadilan daripada Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, juga pemuda dan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan siapa kita sebenarnya sebagai ciptaan baru yang beriman dan yang bertumbuh. Bagaimana cara kita menjadi ciptaan baru? Bukan hanya dari penampilan fisik saja atau pemakaian atribut-atribut yang ada pada kita, tetapi mari kita koreksi, mari kita perlihatkan perubahan kehidupan ciptaan baru itu dari tingkah perilaku kita. Mungkin banyak ataupun ada mungkin yang pernah kita lihat di jemaat kita ataupun dimanapun, keluarga ataupun orang tua yang tadinya gak pernah pertemuan, gak pernah pemingguan, gak pernah ikut pertemuan, dan dia kembali rajin. Dia rajin beribadah, pertemuan. Ini adalah sangat-sangat bagus, tetapi dengan catatan kalau itu adalah dari hati kita, dari benar-benar pribadi kita untuk balik menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi ciptaan itu, ciptaan baru terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan iman. Dia ajar untuk kita perkembangan iman. Satu, dari kesenangan selama ini berbuat dosa, kesenangan selama ini berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan, menjadi kesenangan ataupun menjadi kebenaran terhadap yang lebih baik. Kesenangan kita selama ini tidak diinginkan oleh Tuhan menjadi kebencian kita lagi dan menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Berani kita meninggalkan, berani kita melawan kebiasaan-kebiasaan buruk dari suara hati nurani kita, bukan dari yang dibuat-buat, bukan dari yang di luar saja. Memang benar-benar dari hati kita mampu meningkatkan kerinduan untuk berdoa, mampu meningkatkan kerajinan kita dalam beribadah, mampu semakin mempelajari firman Tuhan, dan mampu menjadi saksi Kristus lewat hidup kita, lewat berkat yang ada sama kita, lewat kekayaan kita, lewat jabatan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Bapak ingat, di mana sekarang hidup rohani kita? Sudahkah kita menjadi ciptaan baru seperti yang diinginkan firman Tuhan melalui ajaran daripada Apostel Paulus? Mari kita jawab dalam pribadi kita. Bapak ingat, dari
Dan yang ketiga dikatakan, tanda-tanda milik Yesus yang ada pada tubuh Paulus merupakan penderitaan yang menjelaskan bahwa penderitaan saudara-saudara kita jangan kita tambah-tambahin. Jelas tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Justru mari kita semakin kasih, mari kita semakin membantu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi penderitaan daripada hasoman-hasoman kita. Dan yang terakhir, bersandar pada kasih karunia menjadi kita kuat dalam menjalankan firman Tuhan. Bersandar pada kasih karunia Tuhan menjadikan kita kuat dalam menjalankan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, jangan kita seperti ilustrasi tadi, terlebih anak kami nama Apostle di sini yang sekarang ini banyak godaan-godaan, banyak yang kita lihat yang sudah menjual imannya, yang sudah menjual apa harapan daripada orang tuanya karena untuk keinginannya sendiri. Dikatakan jangan segampang itu meninggalkan ajaran Tuhan. Jangan segampang itu untuk meninggalkan bagaimana pengorbanan daripada Yesus Kristus melalui kematian penyalibannya. Jangan segampang itu kita meninggalkan. Terlebih anak-anak kami nama Apostle sekarang ini. Mari dengan cara apa? Semakin dekat, semakin rajin mendekatkan diri melalui ibadah-ibadah tubuhan pertongguan, ibadah minggu, persekutuan yang tidak keluar daripada ajaran kita. Untuk itu, marilah kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terlebih kita yang ada di Gloria Sabulum ini, semakin dekatlah kepada Tuhan. Kita abaikanlah bagaimana penderitaan daripada Yesus Kristus itu ada melekat di hati kita, agar kita menjadi ciptaan baru. Kita pasti bisa karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Sungguh indah firman-Mu ya Bapa. Engkau beritakan buat kami pada siang hari yang indah ini. Di tengah-tengah jemaat-Mu Gloria Sabulum, Bapa di surga, biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan dapat melekat, bisa menjadi cat, bisa menjadi meterai dalam hidup kami, melekat dalam kepribadian kami masing-masing, baik itu sekolah minggu, nama poso, Bapak, Ina. Biarlah iman kami tidak gampang untuk digoyang